tradisional ya, rumah ulu ini juga merupakan rumah tradisional Sumatera Selatan yang berasal dari Kabupaten Tonggan Komering Ulu, yaitu Dusun Asam Kelat ya. Itu juga rumah tradisional. Di situ juga akan terlihat arsitektur yang sangat kaya ya, kayak kita bisa lihat dari bentuknya nanti, khususnya yang tiang-tiang yang cukup berukuran besar. Rumah ulu namanya. Jadi rumah ulu itu rumah kebun sebenarnya konsepnya itu. Rumah yang dibuat oleh orang-orang kebun. Orang kebun itu orangnya tinggal di kebun lah, yang berkebun gitu. Nah, di daerah uluan, ya, daerah pedalaman Sumatera lah katakan. Pedalaman itu yang jauh masuk dari, kalau Palembang ini kan daerah pesisir, daerah ilir namanya kan. Antara konsep kalau ulu itu daerah Laha, daerah Oku, daerah Pagaralam itu daerah itu daerah ulu, jadi daerah ulu. Uluan sungai itu konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita ilir, Palembang ini ilir. Dan konsep pembuatannya pun misalnya juga sangat sederhana, tetapi mengadopsi ilmu alam itu. Ilmu apa ya? Bukan ilmu alam, kalau orang sini namanya ilmu tumbuh gitu. Nah, ilmu yang ngalir dari generasi ke generasi gitu. Nah, jadi sistem sambung kait. Jadi di takok gitu ya. Kemudian sama ditakok ketemu gitu saat. Nah, akhirnya kunci ditimpa lagi, namanya sistem sambung kait. Sambung kait ini konsepsi filosofisnya itu mengambil ilmu burung pelatuk gitu. Zaman dulu ya, cerita sejarahnya gitu. Kalau burung pelatuk itu kan ketika membuat sarang di pohon itu kan masukin batang pohon ya. Akhirnya lubang kan. Ini nggak tahu kebenarannya, saya lihat lah, ini kan kajian kajian historis yang dibuat oleh peneliti gitu. Ketika lubang itu ada dahan atau ranting yang dari atas jatuh, nimpa lubang tadi ngunci rumahnya. Nah, orang berpikir, nah ini bisa dijadikan konsep untuk pembuatan rumah gitu. Nah, akhirnya dibuatlah diadopsi dari teknologi itu, dari filosofi itu, akhirnya dibuatlah rumah ulu gitu. Nah, rumah ulu yang sistem sambung kait. Akhirnya dengan sistem sambung kait ini memiliki keunggulan apa? Salah satunya kata adik tadi, tahan gempa. Karena ketika gempa dia tidak akan ketarik, cuman lari ke sini, lari ke sana, doyong ke sana, doyong ke sini. Jadi nanti kembali lagi gitu. Nah, kalaupun tidak sempurna, tetapi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi akan menjadi sebuah rumah yang tahan gempa. Nah, sistem pembuatan arsitekturnya rumah si ulu ini sebenarnya juga ada kelebihan-kelebihan lainnya sebenarnya konsep rumah ulu itu kalau di tempat aslinya ya. Kalau di tempat aslinya itu sistem pembangunannya itu pembuatannya itu juga penempatannya juga memiliki hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal. Jadi umpa itu sebenarnya kan untuk menahan tiang itu, penyangga itu supaya tidak mudah lapuk kan sebenarnya kan. Itu sebenarnya di mana-mana juga seperti itu. Konsep pembuatan rumah di Jawa juga seperti itu, di mana-mana juga. Jadi kalau misalkan tiang kayu itu langsung tertanam di dalam di dalam tanah, itu kan udah lapuk, dimakan rayap, dimakan semut, dimakan serangga. Kemudian juga ketika terjadi gempa, isinya tidak akan bergoyang dia kan, akhirnya karena kencang isinya kalau ditanam kan sini gitu. Jadi konsepnya seperti itu sini.